Cerita horor kali ini datang dari akun Twitter @mika0619 yang membagikan kisahnya dan viral beberapa waktu terakhir. Akun tersebut memberikan judul thread horor dengan nama Jalangkung di sini ada pesta. Kisah berlatar Jakarta tahun 90-an. Nama-nama karakter dan lokasi spesifik sengaja kami samarkan. Apabila teman-teman bertanya atau menebak seputar hal itu, mohon maaf, kami tidak akan berkomentar. Terdapat 3 orang pemuda yang bernama Tommy, Leo, dan Acong. Mereka adalah pelajar kelas 2 SMA di sebuah sekolah peninggalan Belanda. Sekolah mereka berseberangan persis dengan rumah sakit besar yang juga peninggalan zaman Belanda. Ketiganya sangat akrab di sekolah meski berbeda jurusan. Jurusan Tommy saat itu disebut A2, mempelajari ilmu eskata namun lebih menitik beratkan mata pelajaran biologi. Sedangkan Leo dan Acong mengambil jurusan yang saat itu disebut A3, mempelajari ilmu sosial dan ekonomi. Saking akrabnya, mereka suka pulang sekolah bersama karena sama-sama tinggal di kota Bekasi. Saat jam istirahat, setelah selesai makan di kantin, apabila masih ada waktu, mereka sering nongkrong bersama di bangku panjang depan kelas Tommy bersama anak-anak A2 lainnya. Yang memang tidak ada salahnya juga sih jika anak A3 nongkrong bareng anak A2 atau sebaliknya. Pertimbangan utama sebenarnya banyak yang suka nongkrong depan kelas A2. Tommy adalah karena posisinya berada di paling belakang, dekat dengan laboratorium. Kelas A2 sangat teduh dan nyaman untuk bercengkrama sambil membicarakan suatu hal yang tak terlalu penting. Saat bercengkrama sambil bercanda, mereka juga suka mendengarkan Walkman, pemutar musik zaman dulu, membaca majalah, menyanyi, dan ada lagi yang bermain jalangkung. Ya, bermain jalangkung di sekolah. Cara bermainan juga sederhana. Jangka diikat sehelai rambut yang cukup panjang, lalu ujung pensil pada jangka akan bergerak seolah menunjuk huruf dan angka yang merangkai kata atau informasi waktu. Lalu siapa yang menggerakkan jangka? Tidak lain adalah arwah. Cerita permainan yang melibatkan arwah ini pun masih eksis sampai sekarang. Lanjut berbicara soal mantra, lirik yang paling kontroversial, begitu terus dirapalkan berulang-ulang sampai jangka bergerak sendiri ke kiri atau ke kanan, atau bahkan berputar. Jika jangka bergerak itu menandakan adanya arwah yang sudah datang. Apabila sudah selesai dengan arwah yang satu dan yang ingin mengundang arwah lainnya, tinggal mempersilahkan arwah sebelumnya pulang dengan mengucapkan terima kasih sudah berkenan hadir. Ada yang menganggap serius permainan ini, namun ada juga menganggap omong kosong permainan belaka. Nah, Tommy dan Acong termasuk yang menganggap semua itu omong kosong, tapi lumayan buat seru-seruan di kala jam istirahat. Suatu kali beberapa teman sedang bermain jalangkung. Ola, teman perempuan mereka yang memegang ujung helai rambut yang diikat ke jangka. Lalu seorang lagi sudah menyiapkan peralatan tulis untuk mencatat pesan si arwah. Lalu mantra dirapalkan bareng-bareng oleh mereka yang berani melakukan permainan ini. Saat merapalkan mantra, panggilan arwah Tommy dan Acong juga beberapa teman lainnya melakukan sambil menahan tawa. Bagi mereka, mantra pemanggil jalangkung nadanya mirip lagu anak Pok Ame-Ame. Disitulah salah satu bagian lucu dan serunya. Tak lama jangka mulai bergerak, lalu pertanyaan mulai diajukan. Nama kamu siapa? Ujung jangka bergerak menuju ke huruf T-I-N-A, Tina. Kamu umur berapa? Kemudian jangka itu menuju ke arah 1 dan 7 yang artinya 17. Tommy nyeletuk, wow, sweet 17, sebaya kita, nama Tina cewek pasti. Kenalan dong, canda Tommy dan yang lain tertawa terkikih. Tapi beberapa pemain mimiknya tetap serius. Ola melanjutkan pertanyaan, kamu kenapa meninggal? Jangka bergerak, sakit. Sakit panu ya, celutuk Acong kemudian tawa sambil tergelak. Bermain jalangkung di sekolah memang jangkanya cepat sekali bergerak yang artinya arwah cepat hadir. Ada yang berpendapat hal itu dikarenakan sekolah mereka adalah sekolah tua peninggalan Belanda dan di seberangnya juga ada rumah sakit tua yang beroperasi sejak zaman Belanda. Setidaknya seminggu sekali saat waktu pulang sekolah, Leo meminta kedua temannya mengantarkannya ke kantor pos untuk mengirim surat atau kartu pos ke seorang teman perempuannya yang tinggal di Palembang. Menurut pengakuan Leo, ia adalah sosok sahabat penanya. Namun Tommy dan Acong tidak percaya sehingga sering menggodanya. Ngaku aja sih itu bukan pacar lo kan, kata mereka. Untuk menuju ke kantor pos yang jaraknya sekitar 500 meter dari sekolah, mereka kerap mengambil rute potong kompas berjalan masuk ke dalam rumah sakit besar
itu yang memiliki akses jalan ke Fakultas Kedokteran, satu universitas yang sangat terkenal. Pintu utama keluar masuk Fakultas Kedokteran itu tidak seberapa jauh lagi ke kantor pos. Antara rumah sakit itu dan Fakultas Kedokteran itu memang sudah menjadi satu bagian. Berdasar informasi dari mulut ke mulut, konon para calon mahasiswa dan mahasiswi kedokterannya saat masa ospek harus mengambil nomor atau nama yang dipasang di ujung kaki jenazah di kamar mayat rumah sakit itu. Pintu akses yang menghubungkan rumah sakit dengan Fakultas Kedokteran itu tergeletak di bagian belakang gedung universitas. Jika Tommy, Leo, dan Acong berjalan dari sekolah menuju kantor pos, maka pada bagian sayap kiri belakang gedung universitas ada jalan berupa selasar menuju ke kamar mayat rumah sakit. Sebenarnya pintu bagian depan kamar mayat juga tidak jauh dari jalan menuju kantor pos. Namun mereka bertiga tentu saja kerap melewati pintu yang menuju ke arah Fakultas Kedokteran, lalu keluar dari pintu utama Fakultas Kedokteran universitas itu. Namun di hari itu, hari Senin, seragam sekolah mereka adalah putih-putih, mirip seragam perawat. Terbesit dalam benak Acong menuju ke kantor pos dengan melewati kamar mayat. "Tes nyali yuk, kita lewat kamar mayat," tantang Acong. "Ayo, siapa takut," sahut Tommy. "Ogah ah," sergah Leo beberapa dengan kedua temannya. "Ah, payah loh," sela Acong kepada Leo. Akhirnya Tommy dan Acong pisah jalan dengan Leo. Leo lurus ke arah akses pintu Fakultas Kedokteran, sedangkan mereka berdua belok kiri ke arah kamar mayat. Sekitar 15 meter dari pintu kamar mayat, bau tak sedap sudah terhirup penciuman mereka, bau bangkai. Mereka berdua menutup hidung mereka. Memang rumah sakit itu juga dikenal sebagai tempat di mana mayat-mayat korban pembunuhan, kecelakaan, atau mayat-mayat tanpa identitas yang tidak jelas keluarga atau kerabatnya disimpan sampai tempo lama tertentu. Di depan pintu kamar mayat terdapat semacam papan pengumuman yang mirip mading di sekolah. Tommy dan Acong menghampiri papan pengumuman itu. Ternyata itu untuk memajang foto mayat-mayat tidak beridentitas. Di bagian atas terdapat tulisan, "Apakah Anda mengenali mereka?" Tommy dan Acong melihat foto-foto mayat tersebut. "Buset Tom, ini orang hancur 3 bagian," kata Acong saat melihat satu foto sosok yang tubuhnya hancur koyak di bagian dekat leher, lalu di bagian bawah antara kemaluan dengan paha. Bergidik juga mereka dibuatnya. Ada keterangan di bawah foto itu yang menerangkan bahwa mayat itu terlindas kereta berjenis kelamin perempuan, umur diperkirakan 30-an. Foto-foto mayat lainnya juga tidak kalah mengenaskan. Tommy dan Acong melanjutkan jalan mereka masuk ke dalam kamar mayat itu. Mereka melihat petugas keamanan sedang membantu petugas kamar mayat memindahkan sesosok mayat lelaki dari dipan dorong ke dalam lemari penyimpan mayat. Mayat itu tak mengenakan penutup tubuh sehelai benang pun, telanjang. Tubuhnya terlihat dekil, mungkin itu mayat seorang tunawisma. Para petugas terlihat begitu santainya menangani mayat itu sambil saling bercerita diselingi tawa kecil di antara mereka. Pasti mereka sudah terbiasa dengan kondisi demikian. Lain halnya dengan Tommy dan Acong, sebenarnya mereka cukup tegang dari depan kamar mayat yang juga nampak banyak kurung batang bertumpukan begitu saja. Begitu mereka keluar dari kamar mayat, keduanya merasa lega. "Kita gak ditegur satpam karena disangka perawat kali ya? Seragam kita putih-putih soalnya," Tommy menduga. "Sepertinya gitu," Acong setuju. Akhirnya ketiganya bertemu di kantor pos. Acong meledek Leo, katanya bernyali kecil. Leo merasa kecut juga diledek kedua temannya. Tapi mau bagaimana lagi, nyalinya memang tidak sebesar kedua temannya. Kembali bermain jalangkung. 2 hari kemudian di jam istirahat sekolah, seperti biasa sehabis bersantap di kantin, mereka melanjutkan nongkrong di depan kelas A2. Dan lagi-lagi biasa mereka bermain jalangkung. Namun kali ini Daniel yang memegang sehelai ujung rambut dan jangkarnya. Tommy, Leo, dan Acong dan beberapa teman lainnya sebagai peserta permainan saja. Mantra kemudian dirapalkan bersama-sama. Hingga pada mantra keempat, syair belum tuntas namun jangkar sudah berputar-putar. "Udah ada yang datang nih," bisik Daniel. "Ini dengan siapa?" tanya Daniel. "Jangka bergerak." "Santi." "Nah, cewek nih," kata Acong. "Kamu umur berapa?" Kemudian jangka bergerak. 34. Mbak, kata beberapa yang ada di situ. "Kamu meninggal kenapa?" tanyanya lagi. Kelindes apa?" tanya Daniel lebih lanjut. "Kereta." Arah jangka bergerak. Beberapa yang ada di sana terlihat bergidik, mungkin membayangkan bagaimana wujud korban terlindas di kereta. Tiba-tiba tanpa ditanya, jangka bergerak lagi. "Tommy," terdengar gumam. "Loh, kok nama kamu disebut Tom?" Kali ini Tommy diam tak berkomentar. Jangka bergerak kembali. "Acong."
Acong, nama lo juga disebut, gumam yang ada di situ. Tommy dan Acong diam 1000 bahasa. Wajah mereka pucat, kening mereka mulai berkeringat, lalu mereka saling bertatapan. Leo menegur, kenapa lo berdua? Teringat, rupanya sosok Santi adalah korban kelindes kereta yang dilihatnya di papan pengumuman saat dirinya nekat masuk ke kamar mayat rumah sakit.